Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran IPAS. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4, bab 3 anak-anak, gaya di sekitar kita, topik A, pengaruh gaya terhadap benda, A2, sifat gaya gesek. Ada di halaman 69 sampai dengan 73 anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Materi A2, sifat gaya gesek. Mari mencoba. Tahukah kalian jika gaya gesek bisa memengaruhi kecepatan gerak benda? Yuk kita lakukan eksperimen ini. Kita lakukan percobaan anak-anak. Alat dan bahannya, yang ke-1 bola, kedua benda berbentuk kotak, usahakan ukurannya mirip dengan bola. Selanjutnya yang ketiga papan, dan yang keempat lembar kerja. Mintalah kepada guru kalian. Ke percobaan yang ke-1, gerak benda anak-anak. Langkah percobaannya, yang pertama, pergilah keluar kelas bersama teman sekelompok kalian. Kedua, cobalah gerakkan bola pada berbagai macam permukaan seperti tanah, lapangan rumput, lantai, dan sebagainya. Yang ketiga, amatilah gerakan bola pada masing-masing permukaan. Langkah keempat, setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman sekelompok pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk pertanyaan yang A, pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Nanti kalau anak-anak mengadakan percobaan, bola akan menggelinding lebih cepat pada permukaan lantai. Ibu tulis di sini. Jawabannya pada permukaan lantai. Selanjutnya yang B, pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Pada permukaan lapangan rumput anak-anak. Nih, karena permukaannya kasar. Pada atau tidak rata anak-anak. Permukaan lapangan rumput. Kira-kira apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut? Nih, perbedaannya di sini permukaan lantai licin, sedangkan permukaan lapangan rumput kasar atau tidak rata. Kasar atau tidak rata. Langkah kelima, tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tugas. Lanjut ke percobaan 2 anak-anak, gerak benda pada permukaan miring. Kita amati pada gambar anak-anak. Langkah percobaannya yang ke-1, siapkan papan pada posisi miring. Seperti pada gambar anak-anak sudah dicontohkan. Yang kedua, secara bersamaan simpan kotak dan bola pada papan bagian atas dan biarkan keduanya bergerak. Langkah keempat, setelah mencobanya, diskusikanlah bersama teman kalian pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk pertanyaan yang A, benda apa yang bergerak paling cepat? Yang bergerak paling cepat bola anak-anak. Selanjutnya, yang B, benda apa yang bergerak paling lambat? Benda berbentuk kotak di sini. Benda berbentuk kotak. Selanjutnya, pertanyaan yang C anak-anak, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Ini karena bentuk benda anak-anak. Kalau bulat seperti bola ini anak-anak, ini permukaan yang bergesekan kecil. Luas permukaannya kecil, sedangkan kalau benda berbentuk kotak, luas permukaan benda yang bergesekan ini luas. Baik, ibu tulis di sini bentuk benda. Ini dalam kurung luas permukaan benda yang bergesekan. Kalau bola itu luas permukaan benda yang bergesekan kecil anak-anak. Kalau pada benda berbentuk kotak atau balok ini
Luas permukaan yang bergesekan ini besar. Selanjutnya yang kelima, tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Keenam, bagilah hasil pengamatan kalian dengan kelompok lain. Ketujuh, tulislah kesimpulan mengenai pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Kesimpulannya, gaya gesek ini tulislah simpulan mengenai pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Ibu memberi simpulan anak-anak. Ini gaya gesek. Gaya gesek ini bersifat menghambat gerak benda. Selanjutnya, permukaan yang kasar, gaya geseknya besar, sedangkan permukaan yang licin, gaya geseknya kecil. Baik, ini bisa digunakan untuk simpulan anak-anak. Ibu ulangi lagi. Gaya gesek bersifat menghambat gerak benda. Permukaan yang kasar, gaya geseknya besar, sedangkan permukaan yang licin, gaya geseknya kecil. Lanjut ke materi, mari refleksikan anak-anak. Pertanyaan yang ke-1, apa yang memengaruhi gerak benda? Ibu memberi alternatif jawaban. Gerak benda dipengaruhi oleh besar gaya yang diberikan pada benda. Misalkan kita menendang bola dengan kuat, maka tendangan kita ini akan membuat bola terlempar jauh. Selanjutnya bentuk benda anak-anak. Bentuk benda ada yang bulat, ada yang kotak. Bentuk yang bulat seperti bola mudah bergerak. Selanjutnya keadaan permukaan benda, kasar atau licin. Selain itu juga permukaan lintasan anak-anak dan berat benda. Pertanyaan kedua anak-anak, apa perbedaan permukaan yang kasar dan licin pada gerak benda? Permukaan yang kasar menghambat gerak benda karena gaya geseknya besar, sedangkan permukaan yang licin memudahkan gerak benda karena gaya geseknya kecil. Ke pertanyaan ketiga anak-anak, apa saja yang memengaruhi gaya gesek pada suatu benda? Ibu memberi alternatif jawaban. Gaya gesek pada suatu benda dipengaruhi oleh bentuk benda atau luas permukaan benda yang bergesekan anak-anak, kasar atau licinnya permukaan lintasan, dan berat benda. Benda yang berat itu gaya geseknya besar anak-anak. Selanjutnya yang keempat, menurut kalian apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Jika tidak ada gaya gesek, maka benda yang bergerak akan terus bergerak tanpa berhenti. Ke pertanyaan kelima anak-anak, adakah benda-benda di sekitar kalian yang memanfaatkan gaya gesek? Ada. Ibu memberi beberapa contoh. Contohnya adalah rem dan ban sepeda. Rem pada sepeda atau sepeda motor anak-anak, ini remnya terjadi gaya gesek antara kampas rem dan roda sepeda. Velg sepeda anak-anak, maksud ibu velg sepeda. Selanjutnya ban sepeda ini permukaannya kasar, diberi alur. Ini tujuannya untuk memperbesar gaya gesek karena pada saat berjalan ban sepeda bergesekan dengan permukaan jalan. Selanjutnya sepatu atau sandal anak-anak ini mempunyai alur-alur pada permukaan bawah, tujuannya agar kita tidak terpeleset saat berjalan. Dan sepatu sepak bola anak-anak, pada bagian permukaan bawah sepatu sepak bola itu dipasang bol. Tujuannya agar pada saat lari pesepak bola ini tidak terpeleset atau tergelincir. Lanjut ke materi belajar lebih lanjut anak-anak. Kalian pernah melihat sepatu bola? Kita cermati pada gambar anak-anak. Paku-paku pada bagian sol sepatu bola bertujuan untuk memperbesar gaya gesek antara sepatu dan rumput, sehingga para pemain bola tidak mudah terpeleset. Seperti sudah ibu jelaskan tadi anak-anak. Selanjutnya kita cermati pada gambar anak-anak.
Pemberian oli atau pelumas pada roda pagar adalah cara untuk memperkecil gaya gesek sehingga pagar lebih mudah didorong. Adakah cara-cara lain di sekitar kalian yang bertujuan untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesek? Kalau untuk memperkecil gaya gesek bisa memperhalus permukaan yang bergesekan anak-anak. Kalau memperbesar gaya gesek ini dengan cara memperkasar permukaan yang bergesekan. Apa yang sudah aku pelajari? Baik, kita akan simpulkan dari pembelajaran yang sudah Ibu bahas anak-anak. Yang ke-1, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Kedua, gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. 3, saat kalian mendorong, menarik, atau mengangkat benda, kalian menggunakan gaya otot. Keempat, jika kedua benda bergesekan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda dan sifatnya menghambat gerak benda anak-anak. Yang kelima, gaya gesek dipengaruhi oleh yang A, kasar atau licinnya permukaan, B, besar atau kecilnya luas permukaan, C, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.